Kenaikan uang bulanan anggota DPR menuai sorotan masyarakat. Tapi pimpinan DPR membantah tak ada kenaikan gaji, yang ada hanya kenaikan tunjangan. Kenaikan tunjangan dimaksud ada tunjangan tempat tinggal menjadi 50 juta karena sudah tidak lagi diberikan rumah dinas. Sementara gaji tetap sama, yakni sekitar 6 jutaan. Selain tunjangan rumah, tunjangan anggota DPR yang juga naik adalah tunjangan bensin dan beras. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyebut, kenaikan tunjangan beras bisa jadi bentuk belas kasihan Kementerian Keuangan kepada anggota DPR. Mengingat harga beras dan telur di pasaran sedang naik. Adanya kenaikan tunjangan membuat pemasukan anggota DPR setiap bulannya 69 juta rupiah. Yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras, karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Dalam 5 hari terakhir, sudah 3 kali gempa di Jawa Barat akibat aktivitas sesar Lembang meningkat. BMKG menyebut kemungkinan rentetan getaran ini merupakan gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar dan bisa terasa hingga Jakarta. BMKG meminta warga Jawa Barat dan Jakarta waspada gempa. Pasalnya pergerakan sesar Lembang meningkat. Paling tidak dalam 1 bulan ini sudah 5 kali terjadi gempa kecil namun dirasakan warga. Yakni 24 Juli dengan kekuatan magnitudo 1,8 dan 28 Juli berkekuatan magnitudo 1,9. Lalu dalam rentang sepekan ini terjadi gempa yakni 14 Agustus dengan kekuatan magnitudo 1,9, 15 Agustus magnitudo 1,8, dan terakhir 19 Agustus magnitudo 2,3 dirasakan di Cimahi, Bandung Barat. BMKG menyebut rentetan gempa ini kemungkinan sebagai gempa pembuka untuk gempa yang lebih besar, meskipun itu semua belum bisa dipastikan. Namun kondisi Jawa Barat yang rawan bencana membuat BMKG meminta warga tetap waspada gempa besar akibat peningkatan aktivitas sesar Lembang. Jika saja gempa terjadi, diprediksi kekuatannya akan sampai magnitudo 7 dan masuk kategori gempa besar, hingga bisa berdampak ke seluruh Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Sementara kota Bandung, Subang, Purwakarta, dan Bandung Barat bisa menjadi wilayah yang paling rusak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nasib pilu dialami Raya, bocah 3 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Bocah mungil yang dibesarkan orang tua penderita gangguan mental tersebut meninggal dengan tubuh dipenuhi cacing gelang. Jadi si cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, teka-teki hubungan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana segera terungkap hari ini. Barreskrim Polri akan mengumumkan hasil tes DNA RK dan Lisa setelah keduanya menjalani pengambilan sampel DNA 7 Agustus lalu.
Tudingan Lisa Mariana yang menyebut mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai ayah biologis anak perempuannya akan terjawab hari ini. Bareskrim Polri akan mengumumkan hasil tes DNA RK, Lisa dan anak perempuan Lisa Mariana. Ketiganya telah menjalani serangkaian pengambilan sampel DNA pada 7 Agustus lalu. RK menyatakan tes DNA bisa menjawab berbagai spekulasi soal siapa ayah anak Lisa Mariana. Kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Perseteruan panjang RK dan selebgram Lisa Mariana berlangsung sejak Maret 2025. Lisa mengaku berpacaran dengan RK bahkan memiliki seorang anak perempuan dari RK. Perseteruan keduanya berujung saling gugat. Lisa menggugat RK 10 miliar dan meminta pengakuan hak identitas atas anaknya. RK pun membalas dengan menggugat balik Lisa senilai 105 miliar rupiah atas dugaan pencemaran nama baik. Di tengah perseteruan sengit keduanya, muncul seorang pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebentar lagi Bareskrim Polri akan mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan anak Lisa. Sudah ada rekan Anissa Rizkia di Bareskrim Polri. Anissa, apakah sudah ada pengumuman hasil tes DNA RK dan Lisa hari ini? Ya, Cabar dan juga pemirsa, hingga siang hari ini kami masih menantikan begitu ya pengumuman terkait hasil tes DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga selebgram Lisa Mariana. Menurut jadwal yang kami dapatkan dari Bareskrim Polri mengundang kedua belah pihak yaitu dari RK dan juga Lisa Mariana pada pukul 1 siang. Namun informasi yang kami dapatkan saat ini tim kuasa hukum dari RK dan juga Lisa Mariana sudah melakukan perjalanan menuju ke Bareskrim Polri. Yang kita tahu bahwa sebelumnya Ridwan Kamil yang melayangkan laporan kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, dan saat ini tes DNA sudah dilakukan uji laboratorium selama 10 hari dan hari inilah yang kita nantikan apakah dari asal-usul anak dari Lisa Mariana ini apakah nanti terjawab begitu siapakah ayah kandungnya. Dan hingga saat ini juga memang menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak Bareskrim Polri mengundang keduanya untuk hadir begitu dalam pengumuman ini. Namun pihak dari kuasa hukum menyatakan bahwa nantinya dari RK maupun Lisa tidak dapat menghadirinya dan diwakili oleh kedua kuasa hukum. Demikian saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia dari Bareskrim Polri, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa, ingin meniru Singapura, Gubernur Pramono Anung akan membuka wisata Taman Marga Satwa Ragunan hingga malam hari. Ide itu disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung saat mengecek kondisi Taman Marga Satwa Ragunan pekan lalu. Menurutnya, konsep pembukaan kebun binatang sampai malam dilakukan banyak negara maju, seperti Singapura dan Jepang. Taman Marga Satwa Ragunan memiliki lahan 127 hektar atau 5 kali lebih luas ketimbang kebun binatang di Singapura. Untuk itu, Pramono yakin jika dikelola dengan baik bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Selama ini Ragunan menjadi tujuan favorit wisata warga Jakarta. Perbaikan fasilitas, atraksi wisata hingga keamanan akan terus ditingkatkan agar Ragunan makin menarik sebagai tujuan wisata. Perbaiki, dan saya lagi berpikir apakah sudah waktunya dibuat Ragunan ini tidak hanya siang tetapi malam hari juga. Tempatnya lebih bagus dari safari, bahkan lebih dekat dan orang tidak perlu bermacet-macet ke puncak. Dengan demikian membuat pilihan bagi warga Jakarta untuk menikmati itu makin baik.